Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ada beberapa materi. Yang pertama, pemantulan bunyi yang memperkuat bunyi asli. Kedua, ada gema, dan yang ketiga ada gaung. Nah, tahukah kalian apakah bunyi itu bisa dipantulkan? Mari kita bahas. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Nah, benda apakah saja itu? Yang pertama ada batu, kemudian dinding, tembok, kaca, dan besi. Nah, pemantulan bunyi ini dibagi menjadi 3 materi pokok, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, lalu gaung, dan yang terakhir ada gema. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, yang pertama ada pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, kemudian ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak, seperti karpet, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam di suatu ruangan. Contohnya ruangan studio dan ruangan pertemuan. Contoh peristiwa pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Contoh peristiwa dari pemantulan bunyi adalah ketika kelereng dilemparkan atau dijatuhkan ke benda yang keras seperti ubin, kaca, dan lain-lain. Kemudian peristiwa penyerapan bunyi yaitu ketika suatu ruangan ditempeli oleh busa atau wol. Selanjutnya ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi ketika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan gaung dan gema. Gaung atau kerdam mempunyai bunyi pantul datang sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sedangkan gema bunyi pantul datang setelah bunyi asli bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul tidak mengganggu bunyi asli. Nah, sekarang mari kita dengarkan suara gaung dan suara gema. Nah, setelah mendengarkan suara gaung dan suara gema, sudahkah kalian bisa membedakan suara gaung dan gema? Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.